Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Dua Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kali ini kita akan belajar tentang sikap hati yang tepat untuk menghadapi akhir zaman. Di dalam Matius pasal yang ke-24 dan ke-25, Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Dari permulaan penderitaan yang akan dialami, kemudian siksaan berat dan Mesias palsu, bait Allah yang akan diruntuhkan, kemudian kedatangan anak manusia diumpamakan tentang pohon ara, lalu nasihat untuk berjaga-jaga. Dan kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-25, sikap demi sikap yang mestinya kita lakukan sebagai orang yang menantikan Tuhan, mempelai yang menantikan Tuhan. Dalam pasal yang ke-25, perikop yang pertama, Tuhan berbicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Belajar apa dari gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini, kita belajar tentang menantikan dengan penuh harapan kedatangan mempelai dan persiapan untuk menyongsong mempelai. Lalu bagian yang kedua adalah perumpamaan tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang talenta, anugerah atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang harus dipertanggungjawabkannya suatu kelak. Belajar apa dari perumpamaan tentang talenta? Belajar tentang kesetiaan terhadap perkara-perkara kecil. Dan kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang penghakiman terakhir. Sangat menarik sekali penghakiman terakhir di dalam Matius pasal yang ke-25 ini digambarkan tentang kambing dan domba. Belajar tentang apa? Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-33 mulai. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi orang-orang benar ini yang digambarkan sebagai domba sudah menolong orang-orang hina. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang asing mereka memberikan tumpangan. Dikatakan orang-orang hina, orang-orang yang tidak punya kemampuan,
orang-orang yang tidak punya sesuatu untuk dibalaskan sebagai tanda terima kasih. Orang-orang hina ini ditolong oleh orang benar. Jadi Matius pasal yang ke-25 tentang penghakiman terakhir berbicara tentang belas kasihan. Ketika melihat orang kesusahan, muncul belas kasihan, lalu mengulurkan tangan. Bukan hanya mengatakan kasihan lalu tidak menolong, bahkan kemudian membicarakannya, tapi melihat akan kekurangan, lalu tergerak oleh belas kasihan dan menolong. Pasal yang ke-25 bagian yang pertama tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh berbicara soal sikap hati yang mengharapkan kedatangan mempelai dan persiapan diri. Kemudian perikop berikutnya bicara soal kemampuan yang dipercayakan harus dikerjakan dengan setia walaupun dari perkara kecil, karena suatu kali akan dimintai pertanggungan jawab. Dan di dalam perikop terakhir pasal yang ke-25 ditulis tentang penghakiman terakhir, penekanannya pada belas kasihan. Dan raja itu akan menjawab, dikatakan di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membalas budi baik kita, membalas kebaikan kita. Orang-orang yang memang lagi susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan di dalam pasal yang ke-25, ternyata belas kasihan itu diperhitungkan Tuhan. Lalu bagian yang kedua menarik, karena orang-orang ini tidak merasa melakukannya untuk Tuhan. Mereka hanya melihat bahwa orang-orang ini orang-orang yang butuh pertolongan, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, orang asing juga yang terlantar diberi tumpangan, kemudian orang yang tidak punya pakaian diberi pakaian, orang yang di dalam penjara kemudian dikunjungi. Mereka melakukannya karena memang mereka mengasihi. Mereka melakukannya bukan untuk publikasi. Mereka melakukannya bukan untuk kebanggaan mereka. Mereka melakukannya karena belas kasihan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau tangan kirimu memberi, jangan sampai tangan kananmu tahu memberi. Betul-betul tidak ada kebanggaan. Karena itu bagian dari tugas yang sudah menyatu dalam hidupnya. Bukan hanya berbelas kasihan tetapi menolong, dan ketika menolong tidak ada kebanggaan bahwa akulah yang menolong mereka, sehingga Tuhan berikan upah kepada mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ada yang menarik ketika Tuhan menyebutkan bahwa kalau engkau itu menerima seorang utusan hamba-hambaku, engkau sama dengan menyambut aku. Saya bacakan Matius pasal yang ke-10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya, barang siapa menyambut kamu murid-muridku, ia menyambut Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut kamu menyambut Tuhan Yesus, juga menyambut Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Menarik nih. Karena dikatakan ada seorang nabi, utusan Tuhan. Lalu saya umpamanya menghormati dia, memperlakukan dia dengan baik, mensuplai kebutuhannya, menolong apa yang dia butuhkan. Dan dia tertolong. Dan ternyata karena saya menyambut dia sebagai hamba Tuhan, maka upah yang dia terima karena dia melakukan panggilannya, itu juga saya terima. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. Jadi kalau saya ini melayani orang lain, khususnya umpamanya adalah orang percaya yang lain, saya melayani dengan segenap hati, apakah dia sedang membutuhkan pertolongan, atau dia sedang membutuhkan teman untuk curhat atau sharing, saya sambut dia dengan segenap hati. Maka apa yang dilakukan dia sebagai orang yang benar, saya juga akan menerimanya, pasti dalam bentuk yang lain. Dan ayat yang 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang menarik adalah hanya secangkir minum sejuk. Betapa Tuhan mengadakan perhitungan terhadap belas kasihan yang diberikan anak-anaknya. Mari kita belajar di akhir zaman ini, mempersiapkan diri, hati tetap mengingini kedatangan Tuhan, melakukan tanggung jawab kita dengan semaksimal mungkin dengan tetap setia melakukan hal-hal kecil, kemudian berbelas kasihan, mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkannya, yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Jangan merasa yang kita lakukan itu dari dalam kita, karena apa yang kita lakukan yang baik adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kita untuk menyalurkan kasih kebaikan Tuhan kepada orang lain. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.